Salam sejahtera para pecinta Sabda Allah. Kitab suci kita amat kaya akan gambaran tentang flora dan fauna. Gambaran itu kerap digunakan untuk menjelaskan panorama dari suatu kejadian yang dikisahkan. Tetapi kadang pula digunakan untuk menjadi simbol atau memberi kiasan akan suatu makna yang ingin dikemukakan. Dalam kitab suci kita, ada dua fauna yang amat lazim ditampilkan, yakni domba dan kambing. Secara sepintas, kedua hewan ini memiliki banyak kesamaan, mulai dari anatomi tubuhnya hingga jenis makanannya. Maka tidak heran jika kedua hewan ini sering disebut bersamaan. Akan tetapi, bila dipelajari secara lebih mendetail, domba dan kambing memiliki perbedaan sifat yang sangat mencolok. Perbedaan itulah yang sering ditekankan bila mana kedua hewan ini digunakan sebagai simbol di dalam kisah kitab suci, termasuk dalam Injil hari ini. Para pecinta Sabda Allah, gereja menyuguhkan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai dengan ayat 46 sebagai dasar refleksi kita untuk hari ini. Sebagaimana yang telah dikatakan bahwa gambaran tentang domba dan kambing ditampilkan di dalam kisah Injil. Yesus berkata bahwa saat akhir zaman, Anak Manusia akan datang sebagai Raja, lalu mengumpulkan semua bangsa di hadapannya. Ia akan memisahkan mereka satu persatu, layaknya gembala yang memisahkan domba dari kambing. Domba dikumpulkan di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri. Adanya perlakuan yang berbeda ini menandakan bahwa memang ada perbedaan yang mendasar antara kelompok domba dan kambing. Domba adalah hewan yang lemah lembut dan patuh. Maka mereka yang dikelompokkan sebagai domba adalah kumpulan orang yang tidak pernah berlaku kasar kepada sesamanya, melainkan sangat penuh perhatian dan kepedulian, terutama bagi orang yang menderita, sakit, dan terasing. Mereka juga tidak suka membangkang terhadap aturan atau perintah yang diberikan kepadanya, tetapi mereka menaatinya dengan tekun dan setia. Sedangkan kambing adalah hewan yang lincah namun keras kepala. Berbeda halnya dengan domba, konon kambing bersifat perusak karena cara makannya yang sembarang. Ia bisa memakan apa saja yang dijangkaunya. Maka, bila dikaitkan dengan kelompok kambing yang dipisahkan oleh Yesus, bisa dikatakan bahwa mereka adalah kumpulan orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka tidak peduli pada siapapun. Mereka bahkan siap untuk merusak segalanya demi memuaskan kepentingannya sendiri. Adanya perbedaan sifat yang amat mencolok dari kedua kelompok ini jelas memiliki konsekuensinya tersendiri berkenaan dengan kondisi hidup mereka di akhir zaman nanti. Sebagai Raja, Anak Manusia akan memberi hidup yang kekal kepada kelompok domba. Tetapi bagi kelompok kambing, siksaan yang kekal lah yang menjadi ganjarannya. Keputusan Anak Manusia ini
tentu tidak bisa didakwa sebagai yang tidak adil. Alasannya karena berlaku hubungan kausalitas dalam setiap tindakan. Ada sebab, maka ada pula akibatnya. Maka dari itu, para pecinta sabda Allah, baiklah diingat bahwa tidak ada satupun perbuatan di dunia ini yang luput dari perhatian Allah. Allah senantiasa menyertai gerak langkah hidup kita, sehingga Ia amat tahu tentang segala yang kita kerjakan. Pada masa Prapaskah ini, ada satu gerakan bersama kas yang sering kita praktikkan di dalam kehidupan menggereja kita. Gerakan itu bernama APP, Aksi Puasa Pembangunan. APP sebenarnya merupakan suatu upaya membangun hidup yang solider dengan orang lain. Selama masa Prapaskah, kita memang diharapkan untuk lebih fokus mengembangkan sikap tobat. Pertobatan sejatinya tidak hanya berdaya ubah bagi diri sendiri, tetapi juga harus berdaya ubah bagi orang lain. Atau dengan kata lain, pertobatan personal kita harus memiliki dampak sosial komunal bagi sesama di sekitar kita. Dengan mengikuti APP secara serius, kita dapat menampilkan partisipasi aktif untuk menghadirkan kehidupan bersama yang lebih baik lagi. APP akan membuat kita menjadi domba seperti gambaran dalam Injil, yakni orang yang selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada sesama yang sakit, menderita, dan terasing. Kita perlu tekun untuk menghayati gerakan ini. Sebab kata Yesus, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. APP rupanya juga menjadi bukti bahwa kita sungguh mencintai Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian.